Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya berada di pembibitan alpukat saya ya. Agenda saya di sore hari ini yaitu saya akan melakukan pemupukan sekaligus perawatan tanaman dari busuk akar ya. Dari busuk pangkal akar ya, karena di musim-musim seperti ini yaitu musim pergantian cuaca dari mulai musim penghujan ke musim kemarau ya, itu rawan-rawannya sekali yaitu busuk akar yang disebabkan oleh jamur Phytophthora ya. Nah, jadi sekali ini sekaligus memupuk, saya langsung akan melakukan pengendalian juga ya. Jadi sekali jalan dua hal harus selesai dalam waktu yang bersamaan, efisiensi waktu dan tenaga kerja. Yuk, bagaimana caranya? Ikut terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Ini teman-teman, komposisi pupuk yang saya gunakan ya, ada yang warna merah, putih, hijau, dan hitam. Ini kalau yang biru sudah tidak asing ya. Nah, sekarang saya akan coba membuat racikan pupuk atau komposisi pupuk yang saya gunakan ya. Yang biasanya saya hanya menggunakan mutiara saja, namun sekarang saya ada teknologi baru atau metode baru ya, yang efisiensi waktu dan tenaga kerja ketika kita melakukan pemupukan sekaligus pengendalian penyakit pada perakaran alpukat kita. Apa saja komposisinya? Jangan lupa ikuti video kali ini. Oke teman-teman, ini merupakan ramuan baru ya, komposisi pemupukan saya yang baru ya, untuk mencegah dari pembusukan akar pada tanaman alpukat dan durian yang relatif banyak menyerang, yaitu biasanya pada awal musim kemarau ya, atau setelah musim penghujan. Kemudian di musim pergantian musim itu biasanya tanaman itu banyak yang stres karena penyakit pada akar ya. Nah, sekarang ini saya gunakan pupuk ini untuk memupuk tanaman bibit saya yang masih berukuran kecil ya, karena ukuran bibitnya masih kecil itu sangat rawan-rawannya sekali ya. Selain bibit yang kecil juga, pada bibit yang ukuran besar juga itu sangat rawan sekali. Ini pupuk utamanya seperti biasa ya, untuk pertumbuhan saya gunakan pupuk NPK ya, NPK 16 ya. Ini seperti mutiara, NPK mutiara. Kemudian untuk memperkuat batang atau menguatkan dari tanaman itu saya tambahkan unsur kalium ya, saya gunakan KNO3 putih ya. Nah, jadi unsur K yang dalam pupuk ini tuh bisa dibilang sangat bagus atau sangat tinggi ya, sehingga baik untuk kita gunakan ya. Nah, bukan promosi ini, karena saya sendiri sering menggunakan pupuk ini untuk tambahan pupuk dari NPK mutiara supaya apa? Supaya pertumbuhan batang itu lebih bagus ya. Nah, kemudian saya gunakan yaitu asam humat. Asam humat itu berbentuk butiran-butiran hitam seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, jadi asam humat ini dia berfungsi sebagai penetralisir dari tanah ya, dari racun-racun yang ada di dalam tanah. Kemudian dia juga sebagai tambahan asam humat bagi tanaman ya, dimana asam humat itu sangat berfungsi banyak untuk tanaman, dari mulai metabolisme tanaman hingga mulai pertumbuhan akar dan tunas ya. Nah, selain itu juga itu untuk memperbaiki struktur-struktur tanah yang rusak karena adanya bahan kimia yang berlebihan ya. Jadi kita untuk memperbaiki dari keadaan tanah itu, apabila tanah kita itu kurang subur, bisa kita gunakan asam humat ya. Basing mereknya apa saja, yang penting tujuannya yaitu kita gunakan asam humat. Kemudian kita gunakan fungisida dan bakterisida. Kalau saya bisa gunakan ordok ya. Ini kita campurkan ke dalam pupuk. Nanti kita akan mix ketiga pupuk ini menjadi satu, dan kita tambahkan dengan fungisida dan bakterisida ini sebagai antisipasi atau mencegah dari serangan jamur-jamur maupun bakteri yang ada di dalam tanah ya. Nah, untuk takarannya kita kira-kira saja ya. Kalau saya untuk 1 kilo pupuk mutiara itu biasanya saya gunakan kurang lebihnya 250 gram
pupuk KNO3 nya ya. Namun nggak perlu kita kira-kira saja ya untuk takarannya ya. Yang penting nanti kita ketika memupukannya itu harus kita sesuaikan dalam jumlahnya, yaitu untuk bibit kecil 2-3 gram saja per tanaman ya. Nah, ini kita tambahkan juga kira-kira saja. Nah, kemudian kita tambahkan dari fungisidanya ya. Fungisidanya juga kurang lebihnya untuk 1 kilo pupuk mutiaranya kita gunakan 2 sendok saja ya. Kira-kira saja nggak masalah. Nah, jadi kalau kita mengkocor itu sangat boros sekali ya. Kalau kita kocorkan, ini kita larutkan, kemudian kita kocorkan satu persatu, itu sangat boros kalau dalam pembibitan. Namun kalau kita campurkan dalam pupuk, itu mau tidak mau nanti ketika pupuk ini kita siram atau terkena hujan, fungisida ini akan larut dengan sendirinya bersama dengan larutnya pupuk ya dalam tanah. Jadi bisa lebih efisien ya, efisien dalam penggunaan dan penghemat pupuknya juga. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Nah, setelah rata baru kita aplikasikan ke bibit tanaman alpukat kita. Oke, yuk ikuti terus video kali ini. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita langsung mengaplikasikan pupuk yang sudah kita buat tadi ya, yang sudah kita campurkan dari mulai pupuk mutiaranya, kemudian fungisidanya dan asam humatnya dan KNO3 nya. Nah, ini sudah tercampur rata tadi. Nah, ini ya, yang tercampur rata. Sekarang kita langsung aplikasikan ke tanamannya ya. Kurang lebihnya 2-3 gram ya per pokok tanaman ya, untuk bibit yang berukuran kecil ya seperti ini. Nah, kalau saya biasanya aplikasi pupuk itu di sore hari ya, kemudian nanti di pagi hari itu saya melarutkan pupuk ini sekaligus dengan bersamaan kita penyiraman ya. Jadi jangan sesekali kita memupuk kemudian tidak kita siram ya. Nanti ada beberapa hal yang dapat merugikan tanaman kita. Mulai dari tanaman yang gosong karena penguapan unsur hara nitrogen yang menguap ke daun, atau juga nanti pupuknya tidak terserap oleh tanaman ya, yang malah bisa menyebabkan perusakan pada jaringan-jaringan tanaman karena pupuk ini dia bersifat panas ya. Kalau tidak kita larutkan ke dalam air, konsentrasi pupuk itu sangat tinggi sekali, sehingga nanti akar malah gosong atau rusak terbakar oleh pupuk itu ya. Maka dari itu kita sebaiknya ketika kita memupuk itu sebaiknya kita siram sehingga pupuk itu larut dan dapat diserap oleh tanaman ya. Nah, itu ya. Dengan kita menyiram itu nanti fungisida yang ini akan ikut larut juga ke dalam tanah yang bisa membunuh atau mencegah penyakit-penyakit pada perakaran tanah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini karena saya beberapa kali menggunakan metode ini itu sangat efektif sekali ya. Biasanya itu di musim-musim seperti ini itu banyak sekali serangan-serangan penyakit ya. Namun dengan cara ini bisa meminimalisir serangan dari penyakit akar, busuk akar itu. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini tentang cara pemupukan sekaligus dalam perawatan tanaman dari penyakit busuk pangkal akar ya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.